Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih bersama saya di channel Roy Tutorial Desain Grafis. Pada video kali ini kita akan mereview sedikit dan sekaligus tutorial sederhana cara membuat desain undangan dengan tema seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti desain undangan adat Jawa kode J2 ini nanti seperti ini kurang lebih ya. Undangan ini kita buat lipat 3 dengan dua sisi luar dan sisi dalam. Untuk tampilan ekspornya nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini tampilan depan dan belakang. Kemudian bagian isinya nanti seperti ini. Ini lebih dominan ke warna krem. Biasanya langsung bisa pakai kertas yang sudah berwarna krem, jadi bisa lebih menghemat tinta untuk saat cetaknya nanti. Baik, langsung aja kita mulai. Nanti untuk file mentahnya, Corelnya, dan juga fontnya, dan juga vektor yang saya pakai, nanti teman-teman bisa langsung download aja di halaman deskripsi. Link Google Drive sudah tak sediakan di situ, tinggal download. Nanti bisa teman-teman pergunakan untuk percetakan teman-teman semuanya. Kita langsung aja mulai. Kita pergi ke bagian desain. Saya buka desain saya dulu. Nanti kita akan buat di sampingnya. Ini desain yang saya buat. Kemudian yang sebelah kanan adalah page 2, yaitu bagian isinya. Undangan ini ukurannya adalah persegi teman-teman ya, yaitu ukuran panjang lebarnya adalah 15 cm x 15 cm. Untuk ukuran keseluruhan otomatis adalah 15 x 30 cm. Ini teman-teman ya. Ini juga menyesuaikan dengan plastik undangan yang ada di pasaran. Jadi nanti kita nggak kesulitan dalam mencari plastik untuk kita buat sebagai bungkus undangan. Namun jika mau dibuat untuk hardcover, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya sedikit. Bisa ditambahi setengah senti atau diperkecil juga bisa, silahkan. Langsung aja kita mulai. Langkah pertama kita buat persegi dulu dengan menggunakan tool rectangle tool. Kemudian kita geser kayak gini. Kemudian ukurannya kita ketik angka 15 cm kali 15 cm. Enter. Jika sudah, kemudian kita beri warna krem ya. Warna krem di sini seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan warna krem yang ada di CMYK. Ini ya. Sama, agak beda sedikit ya. Ini mungkin agak cerah. Teman-teman bisa menggunakan warna yang saya pakai, soalnya komposisi warna ini harus pas. Kalau nggak pas nanti kurang begitu menyatu dengan warna-warna yang kita pilih. Kita buang outline-nya, klik kanan di sini. Kode warnanya di sini teman-teman bisa lihat ya. 00, yellow-nya 20, black-nya 0. Oke, kita lanjut. Setelah background pertama selesai, kemudian kita butuh pattern untuk mengisi bagian dalamnya. Teman-teman bisa buka file vektor yang sudah saya siapkan seperti ini. Teman-teman buka aja. Kemudian untuk patternnya sudah saya siapkan di sini untuk latihan ya. Teman-teman tinggal copy, Ctrl C atau klik kanan, copy. Kemudian kembali ke desain. Kemudian silahkan dipaste di sini. Setelah itu tinggal teman-teman masukkan ke dalam background yang sudah kita buat tadi. Caranya ini teman-teman pilih dulu patternnya, kemudian tekan shift, pilih background, kemudian teman-teman sejajarkan dengan cara klik shortcut keyboard C rata secara horizontal dan E rata secara vertikal. Setelah itu klik luar, zoom, kemudian pilih patternnya ya. Pattern yang bunga-bunga ini, klik kanan, power clip, pilih backgroundnya. Nah, biar dia bisa masuk di power clip ya, masuk di bagian background. Setelah itu, teman-teman langkah berikutnya adalah membuat background yang samping ini. Ya. Samping ini ukurannya adalah 15 kali 7,5. Teman-teman buat dari sini aja. Caranya, geser ke kanan, tekan Ctrl di keyboard, klik kanan di mouse. Lepaskan mouse-nya, lepas kontrolnya. Setelah itu teman-teman ekstrak ya, atau klik kanan, ekstrak juga bisa, ekstrak konten. Kemudian bagian patternnya teman-teman bisa di cut dulu ya, Ctrl X atau klik kanan, cut.
Setelah hilang, kemudian yang ini teman-teman perkecil. 15 dibagi 2 setengahnya berarti 7,5, enter. Setelah itu teman-teman tekan shift, pilih background yang ini, tekan huruf R, rata kanan, klik keluar, kemudian pilih yang ini lagi, kemudian ini geser ke kanan, tekan kontrol biar bisa langsung menyesuaikan, lalu lepas. Setelah itu teman-teman tekan Ctrl V atau paste, klik kanan paste, kita akan memunculkan lagi pattern yang tadi kita cut. Lalu ini kita power clip di sini, klik kanan, power clip, masukkan di sini. Ini gunanya untuk apa? Untuk tetap menyesuaikan agar patternnya ini tetap menyatu, ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya, jika patternnya dirasa tidak menyatu, berarti bisa kita balik. Caranya, edit, kemudian pilih patternnya, kemudian teman-teman mirror, kemudian teman-teman selesaikan stop editing content dan lepaskan. Nah, ini akan lebih menyatu, ya. Nah, seperti itu jika tidak menyatu. Kemudian ini kita geser ke kanan, pakai shift, kemudian yang ini kita geser ke sini sekarang, ya. Biar pas bagaimana? Tekan yang ini kita pilih, tekan shift, pilih background, tekan huruf L, left, rata kiri. Lalu teman-teman seleksi bagian kiri, teman-teman geser ke kiri kayak gini, tekan Ctrl di mouse, di keyboard, lalu lepaskan mouse-nya. Nah, seperti itu. Kita cek background-nya. Jika berlawanan kayak gini, caranya seperti tadi. Edit content, kemudian pilih pattern-nya, kemudian teman-teman mirror, kemudian teman-teman selesaikan stop editing content. Nah, kemudian selesaikan, kita cek. Sudah menyatu kan? Nah, sudah menyatu. Jika sudah seperti itu, tinggal kita buat materinya. Langkah pertama, kita ambil dulu background yang atas ini. Teman-teman buka file vektor, kemudian yang ini teman-teman copy. Lalu pergi ke desain lagi, kemudian paste di sini. Jika sudah, teman-teman taruh di sini, ya. Sorry, yang kanan tadi hilang, ya. Ini saya geser lagi untuk bagian sebelah kanan. Oke. Kemudian setelah kita buat dua bagian sisi samping, ini dan ini, ya. Yang tengah juga sudah jadi. Kemudian kita ambil background tadi, kita copy dari vektor tadi. Kemudian yang ini kita tinggal tekan shift, tekan pilih dulu, ya, pilih dulu yang coklat ini, kemudian tekan shift, tahan di keyboard, kemudian pilih yang tengah ini, kemudian teman-teman tekan huruf C, center di keyboard, kemudian tekan huruf T, top, rata atas, ya. Jadi dia akan langsung ada di bagian rata yang atas, ya. Nah, bagian atasnya dia akan langsung menyesuaikan rata. Kemudian ini bagaimana kok tidak kelihatan di sebelah kanan? Ini ada di bagian bawahnya. Cara mengeluarkannya, mengkeataskannya, pilih yang bagian atas ini, klik kanan order in front of, pilih yang kanan. Oke, seperti itu. Ini sudah jadi bagian atas. Kemudian tinggal yang bawah. Yang bawah ini saya buat persegi aja, ukurannya adalah ini tingginya 15, benar. Ini kita cek yang bagian bawah ini tingginya hanya 1 cm, ya. Kita tinggal buat aja persegi panjang kayak gini. Kemudian lebarnya kita buat 15, tingginya 1 cm, lebarnya 15. Oke. Kemudian kita beri warna coklat ini. Caranya ini saya pakai tool color eyedropper. Teman-teman cari lambang toolnya yang seperti ini, ya. Kemudian teman-teman pilih deteksi warnanya, mau pakai warna yang apa. Kemudian tinggal teman-teman lepaskan di bidang yang mau diwarna. Kemudian teman-teman buang outline-nya. Nah, seperti itu. Lalu kita buat lagi. Caranya kita geser, kemudian kita tambah klik kanan untuk mengcopy secara cepat, ya. Kemudian ukurannya kita kecilkan. Kita geser ke tengah, nanti akan terasa biasanya. Kita putus setengahnya yaitu 7,5 cm dan ini sudah pas. Nah, setelah itu yang ini
teman-teman taruh di tengah-tengah yang bawah. Pilih bidang ini, tekan shift dan pilih yang tengah. Pilih background yang tengah. Saya ulangi, pilih yang ini, tekan shift dan pilih background yang tengah. Tekan huruf C, center, kemudian tekan huruf B, bottom, yaitu rata bawah. Setelah itu teman-teman pilih yang ini, tekan shift dan pilih background yang sebelah kiri, tekan huruf B, bottom, rata bawah, tekan huruf C, center atau tengah. Kemudian kita geser ke kanan, kita copy lagi, kemudian tekan shift, pilih yang kanan, backgroundnya, kemudian tekan B, bottom, tekan C, center. Sekarang kita sudah punya background atas bawah dan juga bagian background utama. Setelah ini jadi, baru teman-teman mengisi materi-materi yang mau kita pakai sesuai dengan permintaan klien. Yang pertama, undangan, teman-teman ketik manual aja, ya, undangan, pakai text tool ini seperti biasa. Kemudian untuk ukurannya ini saya pakai Jawa palsu fontnya dan 28 poin. Ya. Cara cepatnya, teman-teman bisa langsung copy properties dari font ini. Caranya, pilih undangan yang mau kita rubah, kemudian edit, kemudian copy properties font. Lalu teman-teman centang yang fill dan text properties, kemudian teman-teman klik OK. Mouse-nya akan berubah seperti ini, teman-teman tinggal klikkan di bagian bidang atau teks yang mau kita duplikat, mau kita ambil efeknya. Misalkan saya pilih teks undangan, maka otomatis teksnya akan langsung menyamakan, ya. Lalu tinggal kita taruh di sini, tekan shift, pilih background tengah, tekan C, rata tengah, kemudian tinggal kita geser ke bawah pakai shift, ya. Seperti itu. Untuk bagian font yang atas ini, yang tanggalnya ini saya pakai Optimus Prime, ya. Ini font-fontnya itu sudah saya siapkan di folder font, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download juga, ada di deskripsi, ya, font vektor dan undangan X3. Lanjut ke bagian materi. Setelah itu teman-teman membuat tulisannya ini tinggal diketik manual aja, ya. Ini saya langsung copy aja biar cepat, biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Setelah itu teman-teman butuh kartun. Kartun ini sudah ada di deskripsi, sudah saya potong rapi sampingnya, tinggal teman-teman copy aja, ya. Lalu teman-teman paste di bagian desain yang sudah teman-teman buat. Di kanan paste atau Ctrl V, kemudian ditaruh di sini. Tekan shift, pilih background, tekan C, center atau tengah. Lalu tinggal teman-teman ketik nama mempelainya, ini pakai Master of Brick fontnya. Ya, saya copy aja biar cepat. Nah, seperti ini, ya. Lalu bagian namanya kepada yang terhormat ini biasanya sudah umum, teman-teman, ya. Namun jika ada kesalahan, teman-teman bisa langsung edit di sini. Nah, ini tidak saya convert untuk memudahkan teman-teman dalam mengedit file yang kalian dapat dari channel ini. Tinggal teman-teman copy aja, tidak apa-apa, ya. Kemudian untuk hiasan ini sudah ada juga di vektor, namun jika tidak suka bisa diganti dengan vektor yang teman-teman punya, atau pakai yang dari saya juga bisa, tinggal copy lalu dipaste, dimasukkan ke dalam undangan, ya. Ini cara yang mau saya tunjukkan, cara membuatnya mulai dari awal, ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar dari awal, silahkan ikuti video ini. Jika teman-teman hanya butuh filenya untuk editing, langsung aja download di bawah, ya. Linknya ada di deskripsi. Untuk bagian-bagian label ini saya rasa ini sudah umum di bagian desain undangan. Teman-teman sudah bisa buat semuanya. Ini tinggal saya copy aja, ya, teksnya biar nggak lama-lama. Untuk bagian yang belakang ini saya menambahkan keluarga putra sebelah kiri dan keluarga putri di sebelah kanan, ya. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Ini bisa teman-teman edit aja, nggak apa-apa. Nggak usah diketik ulang, ya. Langsung aja edit di sini juga bisa. Tidak saya convert, bisa teman-teman rubah sendiri sesuka teman-teman, ya. Di sini langsung saja copy aja biar cepat. Seperti ini saya copy langsung. Nah, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya untuk wayang. Wayang ini saya ambil dari vektor yang sudah saya sediakan. Teman-teman bisa langsung copy keduanya, background yang ini dan materi utamanya.
teman-teman bisa copy, klik kanan copy, lalu teman-teman paste. Setelah itu teman-teman seleksi kedua wayang ini, kemudian tekan C dan tekan E ya. Kemudian yang di belakang tadi teman-teman masukkan ke atas. Caranya pilih yang dalam, klik kanan, order in front of, pilih background yang coklat. Nah, seperti itu. Kemudian seleksi lagi, tekan E center atas, tekan C center bawah ya, center horizontal. Jika kurang pas, bisa teman-teman turunkan lagi seperti ini, dipaskan lagi ya, biar bisa pas seperti itu. Setelah itu teman-teman grup keduanya seperti ini. Kemudian berikutnya tinggal teman-teman taruh di sebelah kanan dan sebelah kiri. Caranya biar lebih mudah, teman-teman grup dulu background yang sebelah kanan, kemudian yang kiri juga di grup. Setelah itu yang kiri ini teman-teman geser ke kanan, lalu teman-teman taruh di sebelah sini. Caranya tekan shift, pilih background yang ini, tekan R rata kanan, lalu yang ini dibalik. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman mirror. Setelah itu tinggal teman-teman tekan shift, pilih yang kiri, di grup dulu ya, biar ini menyatu jadi 15 cm persegi. Setelah itu baru wayangnya ini teman-teman tekan, pilih wayangnya, kemudian tekan shift, pilih background yang sudah disatukan, lalu teman-teman tekan C biar dia ada di tengah-tengah pas, dan E jika menghendaki di tengah-tengah atas bawah. Seperti itu. Kemudian sebelum kita power clip, kita beri efek drop shadow dulu agar wayangnya ini menyatu dengan background ya. Nah, ini gelap sedikit ini ya. Kita cek dulu berapa kadar drop shadow-nya. Caranya saya keluarkan dulu dari power clip. Ini drop shadow-nya, ukuran yang saya pakai adalah, bentar saya lihat dulu, 10 dan 35 ya. Kita sekarang coba drop shadow yang ini 10 dan 35. Ini saya ungroup dulu, kemudian backgroundnya saya drop shadow. Drop shadow adanya di sini teman-teman ya, di tool yang bentuknya seperti kubus dan ada bayangan bawahnya. Klik kiri, kemudian klik di sini, kemudian teman-teman geser. Langsung aja cepat. Gerakan pertama cepat biar ringan, soalnya laptop saya speknya rendah. Kemudian setelah itu gerakan kedua baru dipaskan. Oke. Kemudian ini teman-teman tadi beri ukuran yang sama dengan tadi biar pas, 3 dan berapa tadi? Kita cek dulu, 10 dan 35. Kita kembali ke sini, 10, enter, 35. Oke, jika sudah diberi drop shadow, kemudian mouse-nya kembali ke mouse normal, pick tool. Setelah itu teman-teman yang ini, teman-teman grup wayang dan backgroundnya ya, gunungan dan backgroundnya, klik kanan grup. Setelah itu teman-teman copy ya, klik kanan copy, yang bawah ini backgroundnya teman-teman ungroup, klik kanan ungroup. Nah, ini sudah terpecah lagi. Kemudian yang ini teman-teman power clip, klik kanan power clip, masukkan ke yang kiri. Kemudian yang tadi sudah di copy, kita kan sudah punya simpanan copy satu. Kemudian teman-teman klik kanan di paste, muncul lagi. Setelah itu klik kanan power clip lagi, masukkan ke yang kanan. Nah, sekarang kita sudah punya dua bidang yang sudah pas potongan gunungan wayangnya. Jika sudah seperti ini, tinggal teman-teman tata lagi ya. Mau diberi ucapan terima kasih kayak gini, tinggal teman-teman buat aja atau di copy dari sini juga bisa. Nah, di copy kayak gini juga bisa. Ini fontnya Jawa palsu juga ya. Ini saya ngambil dari sini aja biar cepat. Langsung saya jaga kayak gini. Kita naikkan ke atas, klik kanan, order in front of background. Setelah itu teman-teman buat kata-kata yang terima kasih, saya copy dari sini, shift, klik kanan, terima kasih. Oke, seperti itu. Lalu kita grup yang kanan, kita grup yang kiri. Yang sebelah kanan
pilih, kemudian tekan shift, pilih yang atas ini, background yang atas, lalu tekan huruf L, left, rata kiri. Dia akan langsung lari ke kiri. Ya. Kemudian background yang atas ini teman-teman naikkan, klik kanan, order, kemudian pilih in front of, pilih yang kiri juga bisa. Nah, seperti itu. Sekarang sudah jadi teman-teman ya. Nah, bagian yang cover dan belakang sudah jadi. Kemudian kita sekarang pergi ke bagian isi. Untuk bagian isi, teman-teman bisa ambil background yang sudah kita buat pertama tadi ya. Misalkan ini sudah kita buat untuk bagian depan. Kemudian yang bagian dalam kita buat ini ya. Ini yang bagian depan saya pindah ke sini. Bagian dalamnya kita ambil dari sini aja, dari cover yang depan tadi ya. Kita hanya tinggal hapus-hapus yang materinya. Ini kita hapus semua. Kemudian yang ini juga kita hapus ya. Ini kita hapus juga. Kita hapus wayangnya. Ini kita power clip lagi. Lepaskan dulu. Nah, seperti itu. Ini juga kita ungroup. Ini kita ungroup lagi, kita hapus. Kita hapus wayangnya. Setelah itu kita tinggal mengisi materinya ya. Sebentar masih loading, kita tunggu biar tidak not responding. Nah, setelah itu kita buang patternnya teman-teman ya, biar jelas. Kita buang patternnya aja, delete, klik kanan, extract, delete, atau bisa klik kanan di sini juga bisa, extract content, kemudian delete. Jika ada silang-silang kayak gini, cara menghilangkannya, ini tandanya bekas di power clip teman-teman ya. Cara menghilangkannya sangat mudah, tinggal dipilih, klik kanan, kemudian frame type none. Ya. Klik kanan, frame type none. Klik kanan, frame type none. Nah, begitu cara menghilangkan bekas power clipnya. Setelah ini jadi, kemudian tinggal teman-teman isi materi-materinya aja ya. Nah, di sini saya nggak akan membahas satu-satu di bagian yang baru kita buat lagi. Saya akan langsung menjelaskan di bagian dalam ini aja. Soalnya ini sama, tinggal kita main ketik-ketik untuk bagian isinya. Teman-teman bisa langsung kopas di sini ya. Ini tidak ada yang saya convert, semuanya murni teks, bisa diedit. Teman-teman tinggal pakai file saya, lalu teman-teman edit. Sangat mudah. Untuk pengerjaannya kita ungroup dulu, kemudian kita pilih bagian teks yang mau diedit. Nah, jika sudah terpecah kayak gini, tinggal teman-teman cek fontnya. Saya pakai font Poor Richard. Kemudian teman-teman mau ngeditnya bisa klik 2 kali di sini, cepet kayak gini, ya. Kemudian tinggal diedit. Atau teman-teman bisa menggunakan tekstur ini. Kemudian arahkan di tengah-tengah yang mau diedit. Nah, seperti itu. Semuanya bisa teman-teman edit. Nama mempelainya bisa diganti, misalkan Winda Maharani, seperti itu misalkan ya. Lalu bagian yang bawah mempelai prianya bisa teman-teman ganti, Dwi Susilo misalkan, seperti itu. Untuk bagian orang tuanya bisa juga diganti atau hanya diambil dari kabupatennya saja, silahkan ya. Semuanya bisa teman-teman edit. Untuk love-nya ini kalau nggak suka kayak gini bisa teman-teman ganti ya. Ini bisa di ungroup, bisa teman-teman rubah warnanya, atau bisa di delete, bisa pakai satu aja kayak gini juga bisa, silahkan sesuai selera ya. Setelah itu bagian yang bawah ini tanggal akad nikahnya, saya pakai cover ini backgroundnya ya. Kalau nggak suka bisa teman-teman ganti. Untuk huruf-hurufnya ini saya pakai font Poor Richard juga, bisa teman-teman edit, tidak ada yang terconvert ya. Bisa teman-teman rubah sendiri sesuai dengan pesanan dari klien yang teman-teman kerjakan. Bagian dalam tengah ini saya buat agak itu teman-teman, agak cerah. Kenapa? Biar kita dapat fokus untuk materi utamanya. Fokusnya di tengah-tengah. Inti dari undangannya yaitu tentang kehadiran orang yang mau diundang oleh si klien. Yang atas ini adalah lafaz bismillah. Ini saya buat menggunakan font Islamic color. Ya.
Ini pakai font teman-teman ya, font Islamic Color. Fontnya sudah ada di deskripsi, sudah disediakan lengkap, tinggal teman-teman install aja. Ini nama fontnya. Cara menggunakannya, ini teman-teman pakai text tool insert karakter ya. Text, kemudian insert karakter. Biasanya dia akan muncul di sebelah kanan. Nah, sebelah kiri. Kemudian fontnya teman-teman pilih yang tadi, font Islamic Color. Nah, di sini nanti teman-teman akan dapat banyak sekali tentang sektor Arab, tentang tulisan, tentang kaligrafi, masjid, orang sholat, dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman pakai untuk desain yang teman-teman inginkan. Kita menggunakan cara seperti ini jauh lebih ringan daripada kita harus download PNG atau file CDR tentang Arab ya. Kita jauh lebih ringan menggunakan font yang seperti ini. Tetapi tidak semua font itu ringan, ada juga font yang sangat berat sekali, tergantung jenis font yang kita pakai. Kebetulan font ini ringan sehingga saya suka dan banyak sekali macam pilihannya. Misalkan mau kita butuh tulisan seperti ini, misalkan tadi saya pakai assalamualaikum, kita cari dulu lafaz assalamualaikumnya, kita cari lah ini bismillahirrahmanirrahim ya, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita geser kayak gini, sebentar, tinggal kita geser kayak gini, kita taruh di luar, kita besarkan seperti itu ya. Mau diberi warna apa misalkan silahkan. Jadi caranya seperti itu. Setelah itu bagian yang assalamualaikumnya saya pakai font yang sama, Puricat. Bagian yang ini juga Puricat. Kemudian bagian yang tengah ini saya menggunakan Puricat dengan huruf besar semua ya, kapital semua. Ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan selera. Mau diganti icon hari, tanggal, jam, tempat, silahkan. Biar lebih bervariasi, tidak monoton teks semua Kemudian sampai terakhir, kami yang berbahagia. Nah, ini fontnya menggunakan yang tadi master oblique ya. Ini bagian depan tadi saya pindah di bawah sini untuk tambahan hiasan. Kemudian background di sini saya menggunakan background dari wayang yang tadi, dari wayang yang ini ya. Saya copy lalu saya paste di sini, kemudian saya besarkan, kayak gini teman-teman. Lalu saya taruh di sini. Misalkan ini backgroundnya, kita kecilkan, turunkan sedikit, tinggal diatur aja. Nah, seperti itu. Lalu warnanya baru kita rubah warnanya ya. Warnanya saya pakai warna seperti ini. Tinggal kita rubah di sini. Kemudian deteksi warna, pilih warna yang ini. Lalu di OK. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya dia langsung akan berubah seperti ini. Jadi saya nggak pakai transparansi, tetapi saya hanya pakai perbedaan intensitas warna ya. Itu jauh lebih rata. Kalau pakai transparansi biasanya hasilnya akan kurang rata ya. Dia akan terdegradasi kalau pakai transparansi. Tapi kalau kita pakai perbedaan intensitas warna, kecerahan warna, biasanya dia relatif lebih rata. Karena pada dasarnya warna yang kita pakai adalah warna blok tanpa gradasi. Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat backgroundnya. Kemudian berikutnya yang sebelah kanan ini adalah denah lokasi. Untuk denahnya ini fontnya masih sama ya. Fontnya masih pakai Puricat. Untuk denahnya saya buat arah atas bawah ya. Jadi melihatnya harus diputar. Ini tidak apa-apa karena kita menyesuaikan dengan denah. Misalkan denahnya teman-teman buat agak memanjang ke atas bawah, berarti tidak perlu dimiringkan kayak gini. Ini menyesuaikan dengan layout undangan yang tersedia tempatnya ya. Di bagian bawah ada hiburan dan logo percetakan yang teman-teman miliki. Ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya. Bisa juga diedit bagian sini. Tidak terkonvert, semuanya bebas untuk diedit. Bisa dijadikan bahan untuk percetakan yang teman-teman kelola. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cara membuatnya kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman masih bingung, bisa komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya balas semua pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, untuk cara mencetaknya bagaimana? Cara mencetaknya, misalkan saya mau cetak bagian yang kedua aja, yang masih rapi. Saya buang backgroundnya dulu, karena pada dasarnya undangan ini adalah ukurannya 30 x 15 cm. Dengan hasil lipatannya nanti adalah 15 cm persegi ya.
pada dasarnya kita mencetaknya itu kita convert dulu. Tidak usah di convert ya, kita grup dulu biar rapi. Setelah itu ada dua cara. Yang pertama kita mencetak langsung dari Corel Draw jika sudah punya printer. Kemudian langsung ditekan aja Ctrl P. Kemudian settingannya tinggal diatur ya. Misalkan saya pakai printer Epson. Ini kebetulan saya nggak ada printernya teman-teman ya. Hanya kita coba setting aja. Kemudian untuk kertasnya tinggal teman-teman atur di bagian preference. Kemudian di sini teman-teman setting secara manual ya. Tadi kan ukurannya 15 x 30 itu hampir setara dengan kertas folio ya. Kita bisa pakai ukuran F4 misalkan. Nah, seperti itu. Lalu tinggal teman-teman atur apakah mau landscape, apakah mau portrait. Ya. Tinggal teman-teman oke. Untuk kapasitas warnanya bisa standar dulu. Jika warnanya kurang cerah bisa teman-teman pakai high ya. Namun saya sarankan standar aja biar kerja printernya itu tidak terlalu berat ya. Namun jika warnanya kurang bagus kualitasnya bisa pakai high. Lalu teman-teman oke, lalu teman-teman apply ya. Ini salah arahnya, berarti kita harus preferensinya di landscape. Oke. Nah, apply. Page mana yang mau di print, page 2 kita ketik page 2, apply lagi. Nah, lalu tinggal di print. Oke ya. Namun jika mau dicetak di percetakan atau pakai Photoshop, kita harus export dulu. Caranya bisa di sini, export atau file export atau Ctrl E ya. Lalu kita simpan dalam format JPEG. Misalkan tak simpan di desktop ya. Misalkan di sini saya beri nama Z3. Exportnya kita pilih JPG, lalu export. Kemudian pewarnaannya jangan lupa teman-teman harus pakai yang JMYK karena mau kita cetak. Setelah itu teman-teman resolusinya dicek ya 300 biar nggak pecah. Kalau mau diturunkan juga silahkan tergantung selera dan kualitas printernya. Kemudian untuk ukurannya di sini teman-teman cek lagi 30x15. Jika ada perbedaan di belakang koma itu biasanya nggak terlalu banyak pengaruh teman-teman ya. Misalkan 30,01 ini tidak perlu teman-teman rubah, biarkan aja tidak apa-apa. Ini sangat kecil sekali perbedaannya, jadi tidak apa-apa. Kita langsung oke aja. Setelah itu kita cek hasilnya. Kita cari nama Yet tadi di sini. Kita tinggal buka hasil JPEG-nya. Dan hasilnya insya Allah tidak ngeblur teman-teman ya, sangat jelas sekali. Dan insya Allah ini termasuk undangan kategori menengah ke atas ya. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk cover undangan ya, pakai karton dalamnya. Tapi kalau kliennya pengen yang harga agak murah ya tanpa karton, kita buat lembaran aja enggak apa-apa. Yang penting desainnya mereka sudah puas, itu enggak masalah ya. Baik teman-teman, untuk tutorial yang lain bisa teman-teman cari aja di galeri channel saya, banyak sekali undang-undangan yang sudah saya upload. Untuk sementara seperti itu dulu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini agar ke depan bisa memperoleh terus ilmu-ilmu dan file gratis dari channel desain yang saya miliki ini. Terima kasih, semoga video ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.